Kalian punya nggak sih pertanyaan seperti ini? Ah, bikin PC, mahal nggak sih? Hah, mau bikin PC, repot lah, ujung-ujungnya pasti mahal. Sebenarnya, kalau bikin komputer itu, kalau lu tahu harga yang tepat, sebenarnya nggak terlalu mahal. Lu harus cari komponen yang punya harga dan performa yang bikin kantong lu happy. Nah, kalau misalkan lu pengen tahu untuk bikin budget gaming PC yang murah, itu gimana caranya? Komponennya mungkin apa aja? Jangan kemana-mana. Nama gue Jonathan, dan ini adalah PC Budget Gaming Intel vs AMD zaman now. Oh, jangan lupa satu lagi, kalau misalkan kalian pengen video seperti ini, jangan lupa subscribe, like video ini, dan juga pencet bel notifikasinya untuk dapetin video terbaru dari Level Channel. Jadi, sebelum kita menyebutkan list komponen dari masing-masing tim, kita akan memberikan sebuah catatan. Kita menggunakan dua platform yang berbeda, Intel dan AMD, sehingga perlu diketahui bahwa masing-masing harga komponen dari setiap platform bisa berubah sewaktu-waktu dan memiliki selisih yang mungkin kecil dan mungkin juga besar. Tapi baik-baik platform, masing-masing platform memiliki keunggulan masing-masing. Kita mulai dari tim Intel. Untuk Intel, kita menggunakan prosesor G4560. Prosesor ini adalah prosesor 2 core yang memiliki kecepatan 3,5 GHz. Walaupun hanya 2, prosesor ini memiliki multi-thread sehingga bisa menanggulangi untuk game-game yang membutuhkan 4 core. Sedangkan walaupun core ini merupakan core yang terendah di Intel, core ini memiliki TDP watt yang sangat kecil dan juga bisa dipasangkan dengan GPU yang cukup powerful untuk bisa bermain game. Untuk tim AMD, kita menggunakan Ryzen 3 1200. Untuk prosesor ini, kita menggunakan prosesor yang memiliki 4 core dibandingkan 2 core dari tim Intel. Dan ini juga memiliki banyak keunggulan selain bermain game. Kamu bisa menggunakan untuk produktivitas, untuk video rendering, atau mungkin untuk developing web atau aplikasi. Dan seperti kamu tahu, 4 core lebih baik daripada 2 core atau menggunakan 4 thread, karena lebih banyak core itu lebih baik. Dan nanti kita bisa lihat hasilnya apakah itu benar atau tidak. Dan dia menggunakan kecepatan sekitar 3,1 sampai 3,4 GHz. Jadi tidak terlalu beda dengan tim Intel juga. Kita akan menggunakan dua macam benchmark untuk membandingkan masing-masing platform. Benchmark pertama adalah benchmark statis. Kita akan menggunakan 4 tools. Kita akan menggunakan Cinebench, Firestrike, Unigine Heaven, dan Unigine Valley. Ini nanti akan menunjukkan angka masing-masing performa statis mereka. Dan benchmark kedua adalah benchmark game. Kita akan menggunakan beberapa game. Kita akan menggunakan GTA 5, Witcher 3, Dota 2, CSGO, dan Guild Wars 2. Masing-masing game ini adalah dipilih untuk menggambarkan karakteristik yang berbeda dari setiap game. Performanya ada yang lebih ke arah GPU, ada yang lebih ke arah CPU, dan nanti kamu bisa melihat sendiri kira-kira seperti apa performa dua platform ini. Kalau misalkan kamu ingin game atau Cinebench platform tertentu yang ingin kamu gunakan untuk di test build, komen di bawah ini. Jadi, bisa kita lihat, game-game MOBA seperti Dota tidak memiliki banyak perbedaan frame per second antara Intel dan AMD. Ini adalah salah satu contoh game yang dioptimalkan secara baik sehingga bisa berjalan dengan baik di platform manapun. Yang membuat frame per second itu naik hanyalah performa dari graphic card yang kalian miliki. Jadi kalau kalian mau frame yang lebih bagus, kalian bisa beli GPU yang lebih bagus. Untuk GTA 5, kita bisa akuin bahwa Intel memiliki optimisasi yang lebih baik terhadap judul game terkini. Karena hanya dengan core yang lebih sedikit, Intel masih bisa memberikan performa hampir kurang lebih 60 frame per second. Ryzen juga tidak jauh ketinggalan di sini. Namun perlu diketahui bahwa penggunaan CPU Ryzen tidak mencapai maksimum, sehingga bisa dikatakan bahwa Ryzen masih punya banyak potensial untuk bisa dieksplorasi. Dan kita bisa lihat bahwa penggunaan CPU Ryzen tidak selalu 100%. Guild Wars. Game ini adalah salah satu game MMORPG yang memiliki gambar grafis yang cukup demanding. Bisa kita lihat bahwa dua tim, baik Intel dan AMD, mengalami kesulitan untuk memberikan kestabilan. Intel sulit untuk memberikan kestabilan di angka 40 frame per second, banyak naik dan turun. Untuk Ryzen, bahkan AMD sendiri pun sulit untuk memberikan kestabilan di angka 30 frame per second, dan bahkan terkadang bisa turun sampai 20 frame per second. Dan ini kasus yang sama dengan game-game lainnya. Banyak game yang tidak memiliki optimisasi yang baik karena Ryzen itu baru berumur kurang lebih hampir setahun, sehingga banyak program yang harus dioptimisasi jika Ryzen ingin menarik perhatian para gamer. CSGO, Ryzen menunjukkan bahwa kekuatan pada game yang membutuhkan core lebih banyak itu terbukti di game ini. Ryzen memberikan sekitar 15-20% FPS lebih banyak dibanding Intel.
Dan hal ini bagus untuk mengatasi turunnya FPS ketika dalam CSGO kita harus melakukan kompetitif, di mana akan kita menemukan pertandingan yang besar dengan banyak smoke, grenade, dan juga tembakan pada saat bersamaan. Jadi itu bagus untuk kamu yang ingin menjaga level kompetitif di CSGO kamu cukup baik. Terakhir, kita memiliki Witcher 3. Tidak banyak yang bisa disimpulkan dari game ini, karena game ini terbeban pada GPU dibanding dengan CPU, sehingga baik kedua tim, AMD dan Intel, mampu memberikan performa secara stabil di angka 30 fps, tapi tidak lebih. Sehingga bisa dibilang bahwa terkadang ada beberapa game yang memang tidak memiliki banyak pengaruh mau berapa core yang kamu miliki, karena ada game yang memiliki performa lebih baik ketika CPU-nya lebih bagus, dan terkadang ada game yang harus memiliki performa GPU yang lebih bagus untuk bisa mendapatkan performa yang lebih baik. Mari sekarang kita bicara soal tes sintetis. Ketika kita melihat Cinebench, kita bisa melihat bahwa Cinebench itu adalah sebuah tools untuk mengukur kecepatan rendering. Dan bisa dilihat bahwa lebih banyak core akan menciptakan skor yang lebih tinggi. Sehingga kita bisa tahu bahwa Ryzen memiliki keunggulan dengan memiliki 4 core dibanding Intel yang hanya memiliki 2 core. Ketika kita pergi ke benchmark yang lebih graphically demanding seperti Unigine Valley, bisa kita lihat bahwa perbedaan yang kita lihat dalam waktu FPS dari keduanya hanya berselisih sedikit dan keduanya hampir memberikan angka 60. Dan Intel memberikan minimum FPS yang lebih baik dibanding Ryzen. Sama juga dengan Unigine Heaven. Intel menang sedikit dari Ryzen, dan bahkan Ryzen memberikan minimum FPS hampir setengah dari apa yang Intel berikan, sehingga bisa dibilang bahwa Ryzen masih memiliki banyak ketidakstabilan. Dan untuk Firestrike, kita bisa lihat bahwa baik AMD dan Intel memberikan nilai yang terpaut sangat sedikit, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa Intel melakukan tugasnya dengan baik untuk mengoptimisasi baik benchmark secara sintetis maupun benchmark dalam real world seperti game Dota, game MOBA, MMORPG, dan sebagainya yang sudah kita tes. Jadi, build PC mana yang cocok buat kamu? Apa kamu lebih pilih tim biru? Atau kamu lebih suka tim merah? Menurut kamu budget ini cocok untuk kantor kamu? Atau kamu merasa ada build yang lebih cocok daripada ini? Kamu bisa komentar di bawah, diskusikan, dan juga bisa tulis untuk saran video berikutnya. Gue Jonathan, undur pamit, dan see you on the next level.